Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. Ma'asyiral syabab rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para pemuda-pemuda kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, itu masih membahas materi fikih dan merujuk kepada fikih muyassar yang disusun oleh beberapa para ulama ataupun majmu'atul muallifin. Dan demikian juga di dalam muqaddimahnya di sana disebutkan banyak merujuk kepada penjelasan-penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terutama di dalam atau dari kitabnya Syarhul Mumti' ataupun dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dan dari ulama yang lainnya. Sehingga tersusunlah kitab fikih ini, fikih muyassar, di mana di dalamnya tidak menjelaskan ataupun tidak menyebutkan aqwal para ulama, pendapat-pendapat para ulama. Karena biasanya materi fikih di sana akan dibawakan penjelasan ataupun khilaf yang terjadi di antara para ulama. Namun di sini penjelasannya dengan penjelasan yang ringkas saja, khususnya bagi para pemula ini lebih utama untuk dia pelajari hingga dia bisa mendapatkan dasar-dasar dari pelajaran fikih. Dan kita telah memasuki ataupun pada pembahasan yang pertama, yaitu membahas tentang thaharah. Seperti halnya kitab-kitab fikih yang lainnya, yaitu dimulai dengan pembahasan thaharah. Dan di dalam pembahasan thaharah ini ada 10 bab. Dan kita telah menjelaskan bab yang pertama. Dan pada bab yang pertama ini ada 6 masail. Ada 6 permasalahan yang akan diutarakan, dan kita telah menyelesaikan dan menyampaikan 2 masail, ya, 2 permasalahan. Itu yang pertama telah kita sebutkan tentang ta'rif, definisi thaharah itu. Kemudian bayanu ahammiyatiha, tentang pentingnya thaharah ini di dalam ibadah, khususnya dalam masalah salat, yang mana dia merupakan salah satu syarat dari syarat sahnya salat. Itu thaharah ini, di mana yang disyaratkan yaitu salat yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dinyatakan sebagai salat yang makbulah kecuali telah terpenuhi thaharahnya. Dan di sana kita dapati beberapa hadis menyatakan demikian. Innallaha la yaqbalu sholatan bighairi tahur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu salat tanpa ada thaharah. Jadi ini perkara yang paling penting. Ini ahammiyatut thaharah. Demikian juga aqsamuha, pembagiannya sudah kita jelaskan. Bahwasanya thaharah itu ada 2 pembagiannya. Apa itu? Pertama, thaharah yang maknawiyah. Yang kedua, thaharah yang hissiyah. Itulah yang kita bahas di sini. Thaharah yang maknawiyah yaitu thaharah yang secara makna menggunakan makna thaharah, yaitu membersihkan, mensucikan amal-amal kita, mensucikan diri ataupun mensucikan hati kita dari segala macam kesyirikan dan kemaksiatan. Maka ini dia makna thaharah. Bahkan di sana para ulama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir. Ketika Allah taala berfirman, "Wa tsiyabaka fatahhir."
Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu ya Muhammad tahhir. Jadi kata taharah, bersihkan, sucikan pakaianmu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mencuci pakaian. Kan tidak mungkin yang kita pahami dari ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh nyuci pakaian. Sehingga kata para ulama makna wasiyabaka, siap, saub itu maknanya apa? Siapa yang sudah belajar bahasa Arab? Apa makna saub atau siap? Baju kan gitu ya. Baju. Dan bajumu cucilah, bersihkan. Tahir, taharah. Ya, yaitu membersihkan pakaian. Sehingga para ulama mengatakan makna siap dalam ayat ini dalam surah Al-Muddatsir tersebut itu bisa dibawakan kepada makna amal. Ya, amal-amalmu ya Muhammad sucikan dari segala macam kesyirikan ataupun dirimu kan gitu ya, karena amal kita, perbuatan kita sucikan dari segala macam kemaksiatan, bersihkan agar tidak ada ya najis di sana kotoran, karena makna najis ini juga bisa yang dimaksud di situ kesyirikan, seperti firman Allah di dalam surah At-Taubah, innamal musyrikuna najas. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang dimaksud najis di sini bagi orang-orang musyrik bukanlah pada jasad mereka saja, karena boleh jadi badan mereka itu bersih, bahkan gak ada kumannya, mungkin sudah dipakai anti kuman kan begitu ya, sudah pakai pakaian yang bersih, gak ada najisnya. Tapi apa yang dimaksud najis di sini bagi orang-orang musyrik, yaitu pada perbuatan mereka, kesyirikan mereka itu. Nah, jadi itulah kaitannya wasiyabaka fatahhir innamal musyrikuna najas, ya, innamal musyrikuna najas. Nah, ini sudah kita jelaskan kan gitu ya, taharah maknawiyah dan ada taharah yang hissiyah, itulah yang kita bahas. Taharah hissiyah itu itu sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, sesuatu yang bisa dirasakan. Dan itulah yang menjadi pembahasan taharah hissiyah itu ya berkaitan dengan ini. Yang di sana beliau membagi lagi di sini yang pernah kita pelajari, kita mengulang sedikit kan gitu ya. Pembagian dari taharah hissiyah ini yaitu taharah yang maknanya adalah raf'ul hadath wa zawalul khabath. Raf'ul hadath wa zawalul khabath, terangkatnya hadath dan hilangnya khabath. Al khabath yang dimaksud di sini adalah najis. Al khabath yang dimaksud di sini adalah najis. Jadi terangkatnya hadath dan hilangnya najis. Inilah makna taharah secara hissiyah, ya, secara hissiyah. Ini satu makna dari makna taharah hissiyah. Makna yang lainnya kan itu kan dua ya, raf'ul hadath. Raf'ul hadath ini terangkatnya hadath, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar itu dengan mandi janabah, hadas kecil itu dengan wudu. Wazawalul khabath, menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu ada pada tiga yang paling wajib, yaitu pada badan, pakaian dan tempat ibadah. Pada badan, pakaian dan tempat ibadah. Jadi ketiga hal ini, sehingga itu yang seharusnya antum bisa mengingatnya, kan gitu ya, tiga hal tadi. Taib, itu sudah kita jelaskan dan kita hanya sedikit mengulangnya supaya lebih bisa kita kita ringkas, kemudian kita intisarikan pelajaran itu pada pokok-pokok ataupun poin-poin pentingnya. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang bahwasanya taharah itu terlaksana dengan menggunakan media air. Inilah yang paling utama dan ini merupakan asalnya taharah itu dengan menggunakan air, dan di sana banyak sekali disebutkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dia Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian dari langit air. Ma'an disebutkan sana air yang bisa mensucikan kalian dengan air itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, itu dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-48. Dan dia telah menurunkan kepada kalian air ya dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan dia telah ya, dan kami telah menurunkan
dari langit untuk kalian air yang tohuron, bukan tuhur ya, tohuron yang mensucikan, air yang mensucikan. Jadi hukum asalnya toharoh ini adalah dengan menggunakan air, walaupun di sana ada jenis-jenis toharoh dari cara menghilangkan najis itu tidak menggunakan air. Apakah itu dengan cara ya dicuci itu dengan air, ataupun dipercikin, atau dengan cara digosok. Dengan cara digosok, seperti sendal yang terkena tai itu cukup digosok dengan menggunakan tanah, ataupun ada perpaduan dengan campuran air dan tanah. Yaitu nanti akan kita dapati. Jadi kita awalnya memberikan poin-poin penting yang nanti akan dijabarkan, kan gitu ya. Jadi poin-poin penting yang akan dia dijabarkan, ataupun kerangka pembahasan lah bahasanya. Nanti dia akan ada penjabarannya. Nah, demikian. Itu dua permasalahan yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, demikian juga masalah air ini, bahwasanya dia benar-benar air yang masih pada hukum asalnya. Ya, air yang masih pada hukum asalnya. Adapun yang dia telah berubah secara totalitas ataupun berubah salah satu sifatnya, maka dia tidak bisa lagi digunakan. Demikian juga benda-benda cair yang lainnya. Benda-benda cair yang lainnya namun dia telah keluar dari hukum asal air. Ya, dari hukum asal air. Ini terbukti dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ketika Allah Ta'ala mengatakan, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalian tidak mendapatkan air, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengalihkan kepada tanah, kepada debu maksudnya, kan gitu ya. Kalaulah boleh benda-benda cair yang lainnya, maka tidak akan mungkin disebutkan langsung debu. Sa'idan thayyiban. Ya, sa'id yang thayyib. Bagian permukaan bumi ini yang thayyib, debu atau semisalnya. Kalau memang boleh benda cair yang lainnya. Akan tetapi setelah air langsung disebutkan turab, ya, ataupun debu. Nah, demikian. Artinya apa di sana? Ada benda-benda cair yang lainnya yang kita dapati di muka bumi ini, maka itu tidak bisa digunakan untuk toharoh. Kalau seandainya boleh, maka itu duluan diurutkan di sini dalam ayat ini. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka boleh benda cair yang lainnya, bensin, kan gitu ya. Apalagi benda cair yang lainnya, solar, minyak tanah, kan gitu ya, atau yang lainnya. 6. Itu benda cair. Baik. Kemudian yang ketiga sekarang, bagaimana seandainya jika air itu tercampur dengan benda najis? Ini pembahasan air jika tercampur dengan benda najis. Kita ketahui tadi bagaimana hukum asal air itu adalah suci. Al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un. Itu satu sabda Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, air itu hukum asalnya tahur. Apakah air yang turun dari langit ataukah air yang keluar dari bumi? Ini merupakan dua sumber air, enggak ada yang dari tengah-tengah. Dari atas turun atau dari bawah yang keluar. Kecuali di dinding itu antum pasang keran ya. Itu keluar dari tengah namanya. Di tengah bumi. Jadi itu merupakan dua sumber air yang dibolehkan. Adapun yang berkaitan dari atas langit itu sudah ada ayatnya telah kita sebutkan tadi. Adapun apa yang keluar dari dalam bumi, ya seperti sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang satu bi'r. Beliau ditanya tentang sumber air yang di sana tercampur ini, Rasulullah tercampur haid, tercampur luhumul kilab, tercampur natan. Maka Rasul mengatakan al-ma'u tahur, hukum asal air yang keluar dari bumi itu adalah tahur, suci dan mensucikan. Itu makna tahur. La yunajjisuhu syai', tidak bisa dia dinajisi oleh sesuatu pun. Artinya apa? Selama dia masih pada hukum asalnya tetap dikatakan suci air itu, walaupun kemungkinan benda-benda najis itu masuk ke sana. Tapi selama dia terlihat masih pada hukum asalnya. Apa itu hukum asalnya? Yaitu
mensucikan tadi belum berubah, ya, baunya, warnanya ataupun rasanya enggak berubah, maka dia masih pada hukum asalnya. Ya. Ini yang masih kita bahas jika air tersebut, air yang hukum asalnya tadi masih berada pada hukum asalnya, tercampur oleh benda najis. Nah, demikian. Jadi apakah yang dimaksud dengan najis di sini? Najis seperti yang dijelaskan di dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah. Di sana disebutkan an-najasah yakni wa hiya kullu syai'in yastakdiruhu ahlut tabai salimah wa yatahaffazuna anhu wa yaksiluna athiyab idza asabahum minal qadar awil baul. Jadi di sana disebutkan dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah bahwasanya najasah itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang masih lurus tabiatnya, yang masih selamat tabiatnya. Mereka menjaga diri dari hal tersebut dan mereka mencuci pakaiannya jika terkena hal tersebut, yaitu najasah. Contohnya apa? Ya, kal adrah wal baul, seperti tai dan kencing. Itulah di antara contoh najis. Nah, jika air yang masih pada hukum asalnya tadi tercampur oleh benda-benda najis, apakah dia tai ataukah dia kencing, kemudian merubah salah satu dari sifat air tadi, apa itu? Baunya, rasanya ataupun warnanya, maka fahuwa najis bil ijma' la yajuzu istimaluhu, kata beliau. Al-ma' idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi as-salasah rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fahuwa najasun bil ijma' la yajuzu istimaluhu. Jadi jika najis bercampur dengan air yang bersih tadi, kemudian najis itu merubah salah satu dari sifat air tadi yang 3 sifat, apakah dia baunya, rasanya ataukah warnanya, maka air itu menjadi air yang najis. Ini ijma' para ulama. La yajuzu istimaluhu, tidak boleh menggunakannya sebagai thaharah. Fala yarfa'ul hadath. Air yang seperti ini tidak mengangkat hadas, tidak juga menghilangkan khobath. Karena air yang ternajisi tidak akan bisa membersihkan najis. Nah, demikian. Sama saja apakah dia banyak ataukah sedikit yang mencampurinya. Mungkin ada sebagian mengatakan najis itu tercampur kepada air, ya, ataupun air itu tercampuri benda najis tapi najisnya sedikit. Namun seperti yang di awal tadi disebutkan, jika memang najis itu merubah salah satu dari sifat airnya, itu yang paling pokok. Bukan masalah banyak atau sedikitnya najis yang mencampurinya, tapi berubah ataukah tidak air itu, berubah ataukah tidak air tersebut. Karena ketika Rasulullah ditanya tentang satu sumber air itu kemungkinan dimasuki oleh darah haid, ya Rasulullah, luhumul kilab, ataupun bekas daging anjing, begitu ya, natan, ataupun bau benda-benda busuk yang lainnya mungkin pernah masuk ke sana. Maka apa jawaban Nabi SAW? Beliau memberikan jawaban al-ma'u tahurun. Beliau tetap mempertahankan hukum asal airnya dulu. La yunajjisuhu syai'. Hukum asal air itu bisa mensucikan, enggak bisa dia ternajisi oleh sesuatu apapun. Kalau dia masih tetap bertahan dengan hukum asalnya, itu yang dimaksud. Tapi kalau dia merubah, najis tadi merubah walaupun sedikit, maka dia telah berubah menjadi air yang najis, dan ini disepakati oleh para ulama. Makanya di sana kita dapati ada sabda Nabi SAW yang menyebutkan idza balaghal ma' kullatain lam yahmilul khabas. Jika air itu memang sudah mencapai 2 kullah, maka tidak akan membawa najis. Kalau dia telah mencapai 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Kurang lebih 160
liter air. 160,5 dan sebagai mengatakan demikian. Kurang lebih 160 liter air. Kira-kira semana itu 160 liter? Kalau tandon itu berapa biasanya? 1000 liter itu ya, satu tandon itu ya. 500 liter ya. Tandon yang besar itu ya. 500 liter itu. Ada yang 500 ya. Ya diperkirakan lah. 1006 berarti satu drum ya. Satu drum itu berapa liter biasanya? Itu kan otomotif itu biasanya tahu oli satu itu satu drum berapa liter kapasitasnya? Siapa yang otomotif di sini? Nggak ada yang tahu berapa itu? Berapa liter itu? 40 liter kah? Oh, 40 liter segini. 200 liter itu ya? Nanti dilihat ya. Iya, jadi itu 2 kullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma' ya balagha idza balagha al-ma' ya idza kana al-ma' kullatain ya idza balagha al-ma' kullatain jika air itu mencapai 2 kullah ataupun dalam riwayat idza kana al-ma' ya kullatain lam yahmilul khabath, tidak akan membawa najis. Artinya apa? Bukan berarti dengan kadar air 160 liter tersebut dilempari najis sudah enggak apa-apa, yang penting sudah mencapai 2 kullah. Bukan itu yang dimaksud. Ini aglabiahnya, kemungkinan kan gitu ya. Dengan kadar yang seperti itu, kalau terkena benda najis maka dia tidak akan mempengaruhi. Tapi kalau benar-benar berubah, kan itu yang terpenting kan gitu ya. Kalau dia benar-benar berubah air tersebut, walaupun dia sudah 3 kullah atau 4 kullah ataupun sudah 500 liter atau 1 tandon, masuk tai di sana. Gitu ya, masuk tai, maka ini tidak bisa dipakai kan gitu ya untuk taharah. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, sehingga di sini juga disebutkan amma in khalatathu najasah wa lam tughayyiru ahada awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu taharatu bih. Apabila najis yang mencampuri air tadi tidak merubah salah satu dari sifat ya dari air tersebut, jika najis yang mencampurinya itu banyak maka tetap najis kata beliau. Karena kalau memang najis itu memang cukup banyak kan gitu ya, walaupun banyak kan gitu ya, kelihatan seperti tadi 1 tandon 500 liter kan gitu ya, kemudian kemasukan kotoran tai yang cukup banyak, jelas ini ya ternajisi, walaupun orang mengatakan wah enggak berubah kok. Tidak berubah kan gitu ya. Nah demikian juga wa amma in kana qalilan fa yanjus kata beliau. Kalau memang najis yang mencampuri air tersebut sedikit kan gitu ya, maka dia tetap najis. La tahsulu taharah bihi. Ya bosnya taharah itu tidak bisa dengan menggunakan air tersebut. Ya tidak bisa menggunakan air tersebut. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini yang paling penting dan yang paling utama dalam masalah ini, yaitu dilihat dari perubahan air tersebut. Walaupun di sini beliau mengatakan ataupun dalam kitab ini disebutkan sekalipun najis itu sedikit, kan gitu ya, sekalipun najis itu sedikit, ketika dia mencampuri air, ya mencampuri air maka air itu najis dan tidak bisa dipakai untuk toharoh. Lalu manakah kadar banyak dan sedikitnya kan gitu ya, maka batasannya kata beliau adalah 2 kullah. Batasannya adalah 2 kullah. Artinya apa? Kalau air tadi sudah mencapai 2 kullah ataupun 160 liter ya, 160 liter kemudian tercampur oleh benda najis yang sedikit kan gitu ya, maka ini tidak mengapa. Karena dia telah melewati kadar air yang sedikit kan gitu ya. Dia sudah dikatakan banyak. Ini air seperti ini air yang sudah banyak. Faham ini ya? Kalau dia sudah mencapai kurang lebih minimalnya 160 liter, dia tercampur oleh benda najis yang sedikit dan tidak ada perubahan pada air itu, maka tidak mengapa. Ini tetap boleh dipakai karena ini sudah dikatakan air yang banyak, bukan sedikit. Tapi kalau di bawah itu, maka para ulama mengatakan termasuk di sini ya,
bahwasanya air itu tidak bisa digunakan untuk toharoh kalau kurang dari 2 kullah. Allahu a'lam bissawab. Tapi kalau jelas banyak najisnya walaupun lebih dari 2 kullah, maka dia najis. Apalagi jelas-jelas telah berubah salah satu dari sifatnya. Namun sebagian yang lainnya para ulama mengatakan bahwasanya yang menjadi ukuran itu bukanlah masalah kullahnya saja. Akan tapi apakah dia merubah sifat air itu ataukah tidak. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian yang keempat, itu kalau tercampuri oleh benda najis, ringkasnya bahwasanya dilihat dari sifat air itu berubah atau tidak ketika dia tercampur oleh benda najis. Kalau yang air tersebut telah melewati batas, kan gitu ya, artinya telah mencapai 2 kullah, maka ini bisa dilihat apakah benda najis yang mencampurinya itu banyak ataukah sedikit. Kalau sedikit tapi dia sudah lewat dari 2 kullah yang mencampurinya ataupun najis yang mencampurinya itu sedikit, maka ini masih dibolehkan untuk dipakai. Ya, masih dibolehkan untuk dipakai. Tapi walaupun dia sedikit namun dia merubah sifat air itu, maka tidak boleh dipakai. Paham ya? Nah, demikian. Kalau sudah melewati 2 kullah kemudian dicampuri oleh benda najis yang jumlahnya banyak, maka ini jelas najis. Kan gitu ya. Jelas ini najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian permasalahan yang keempat, jika air tercampuri oleh benda yang suci. Jika air tercampur oleh benda-benda suci, bukan benda najis, benda-benda yang bersih, yang suci. Beliau mengatakan, al-ma'u idza khalatathu maddatun tahirah ka awraqil ashjar awis sabun awil ashnan awis sidr aw ghairi dzalika minal mawaddit tahirah wa lam yaghlib dzalikal mukhalid alaihi fas-sahih annahu tahur yajuzu tatahhur bihi minal hadath wan najasah. Air apabila dicampuri oleh benda-benda yang suci seperti daun-daun pepohonan ataupun tercampur oleh sabun ataupun ashnan ini wallahu a'lam, mungkin seperti pasta gigi itu ya. Ashnan kan ada bui-buinya gitu ya. Atau seperti itu, awis sidr ataupun daun bidara ya, yang biasa dipakai orang dulu untuk mandi, itu campur terus pakai daun bidara sampai warnanya kan gitu ya, bebui air itu. Nah, demikian. Au ghairi dzalik minal mawaddit tahirah, ataupun selainnya dari benda-benda suci, dan yang mencampuri itu tidak mendominasi dalam percampuran tersebut. Artinya kalau dia mendominasi, mengalahkan yang lainnya, mengalahkan hukum asal air tadi, jelas tidak bisa lagi. Kan gitu ya, benar-benar air tersebut sudah benar-benar menjadi air yang sabun murni kan gitu ya. Benar-benar sudah bisa menjadi sabun. Tapi kalau dia ya masih biasa saja, maka masih bisa dipakai. Nah, demikian. Maka yang sahih bahwasanya hal-hal yang seperti ini ataupun tercampur dengan benda yang suci, maka fas-sahih annahu tahur. Bahwasanya air tersebut masih bisa mensucikan dan boleh dipakai untuk bersuci dari hadas ataupun najasah. Bisa dipakai untuk wudu ataupun mandi janabah, ataupun bisa dipakai untuk mencuci najis. Justru kita dapati terkadang mencuci najis kan gitu yang ada pada pakaian, ya air dicampur sabun kan gitu ya, dituang kemudian digosok, dikucek kan gitu. Nah, demikian. Baik. Dalilnya adalah yang pertama surat An-Nisa tadi. Ayat yang ke-43 di sana Allah Ta'ala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Dan kalian tidak mendapati ma'an, disebutkan nakirah kata beliau. Lafaz air dalam ayat ini nakirah fi siyakin nafyi, dalam bentuk kalimat yang nafi, penafian. Fa ummu kullu ma'in. Yang ini merupakan keumuman setiap air, tidak membedakan apakah air itu air yang murni ataukah air yang sudah tercampur dengan benda yang suci. Jadi dia masih bisa dipakai dan digunakan kalau yang mencampurinya adalah benda-benda suci dan pencampurannya tersebut belum terlalu mendominasi kan gitu ya, maka ini masih bisa digunakan. Dan bukti yang lainnya adalah perintah Nabi SAW
Bukti yang lainnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sekelompok wanita yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandikan jenazah anak perempuan beliau. Beliau memerintahkan kepada para wanita untuk memandikannya dengan mencampur air, ya, dan daun bidara dicampur. Rasulullah mengatakan ighsilnaha thalathan au khamsan au aktsara dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin waja'alna fil akhirah kafuran au syai'an min kafur. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian memandikan jenazah tersebut dengan 3 kali pemandian, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggapnya diperlukan. Ya, dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara dicampur. Rasulullah memerintahkan, padahal mandinya ini adalah mandi wajib kepada jenazah, itu kan mandi wajib. Mandi janabahnya untuk jenazah. Bahkan kata Rasulullah, jadikanlah siraman yang terakhir itu dengan menggunakan kapur barus yang dicampur air gitu ya, ataupun sesuatu yang seperti kapur. Kalau air dicampur kapur itu kan jelas-jelas baunya sudah berubah dan warnanya juga berubah, namun masih bisa dipakai untuk memandikan jenazah. Demikian. Jadi ini ya sah-sah saja jika air tersebut telah tercampuri oleh benda suci, selama dia tidak merubah hukum asal air itu secara totalitas. Kalau benar-benar sudah kayak sabun sudah kan gitu ya, maka ini jangan. Gitu ya, ataupun dia benar-benar sudah air kapur, tapi kalau percampurannya itu masih dalam batas-batas tertentu, maka ini tidak mengapa untuk dipakai untuk berwudu, mandi ataupun membersihkan najis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikutnya, permasalahan yang keberapa? Yang kelima. Hukum menggunakan air bekas. Hukum menggunakan air bekas berwudu ataupun bekas mandi. Ataupun hukmul ma'il musta'mal fit thaharah. Jadi air bekas yang digunakan, air ini suci kan gitu ya, digunakan untuk wudu, kemudian sisa air wudu tadi bolehkah digunakan lagi untuk berwudu? Karena sebagian para ulama, dan ini panjang sekali pembahasan mereka, sebagian mereka mengatakan tidak boleh menggunakan air yang bekas dipakai untuk berwudu. Padahal di sana sebagian ulama membantah juga. Ya, bagaimana dengan wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau biasanya berwudhu dengan menggunakan bejana, dan beliau mencelupkan tangannya ke bejana tersebut, kan gitu ya, kan ada sisa airnya, dimasukkan lagi sisa airnya kan, masuk lagi sisa air. Ya, maka yang seperti ini tidak masalah. Makanya beliau mengatakan di sini al-ma'ul musta'mal fit thaharah tahir mutahhir li ghairihi 'ala sahih. Yarfa'ul hadatsa wa yazilun najasa madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalathah ar-raihah at-ta'mu wal laun. Air yang bekas untuk taharah, maka dia bisa tetap dikatakan air suci dan mensucikan untuk yang lainnya. Ini pendapat yang paling sahih. Dapat mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis selama air itu tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Jadi ketika dia sudah dipakai, kan begitu ya, dipakai oleh air wudu, kemudian air yang bekas ya dipakai tadi tidak berubah sifat-sifatnya tadi, enggak berubah warnanya, masih pada hukum asalnya. Ya, tidak berubah baunya ataupun rasanya, ya masih biasa saja seperti air. Maka tidak mengapa dipakai lagi untuk berwudu. Kalau seandainya air yang bekas dipakai oleh kita itu tidak boleh dipakai untuk berwudu, maka tidak boleh kita berwudu dengan menggunakan bejana, gayung. Padahal kita dapati beliau tidak pernah kan gitu ya, ataupun tidak ada di masa Nabi SAW itu keran. Umumnya kita dapati mereka berwudu dengan menggunakan bejana, gitu ya. Kalau seandainya air yang musta'mal ini tidak boleh digunakan, niscaya Rasulullah senantiasa berwudu untuk minta dituangkan terus. Tapi terkadang tidak. Beliau ya terkadang meminta dituangkan untuk tuangan yang pertama saja. Setelah itu baru beliau mencelupkan tangannya ke bejana tersebut. Demikian. Sehingga Rasulullah SAW melarang orang yang baru bangun tidur, janganlah dia langsung mencelupkan tangannya ke dalam
bejana ketika berwudu, tapi hendaklah dia mencuci dulu di luar karena dia nggak tahu bermalam di mana tangannya. Setelah itu silahkan dia mencelupkan tangannya. Yang namanya kita mencelupkan tangan ke bejana, kan ini sisa toharoh namanya, kan gitu ya. Kalau memang ini tidak boleh berarti harus dilap anduk dulu, satu lap anduk. Karena yang bekas ini nggak boleh masuk lagi kepada airnya. Masuk lagi, dua, dilap lagi pakai handuk. Ketiga, dilap lagi pakai handuk. Nah, supaya tidak tercampuri dengan air mustakmal. Nah, demikian. Jadi ini merupakan pendapat yang lemah. Yang benar dan pendapat yang sahih bahwasanya air yang bekas itu bisa digunakan selama tidak berubah sifat-sifat air itu. Tetap dia masih bisa digunakan. Dan di antara dalil-dalilnya di sini dibawakan oleh beliau yaitu riwayat dari Imam Bukhari. Di sana disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Dulu orang-orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu ataupun apabila beliau telah berwudu, maka orang-orang akan berebutan untuk mengambil sisa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sisa air wudu ini tidak boleh digunakan, tidak mungkin para sahabat itu dibiarkan untuk berlomba-lomba rebutan gitu ya. Yaktatilun itu hampir-hampir seperti orang sikut-sikutan gitu ya, rebutan, wah sini. Jadi bekas wudu Rasulullah itu rebutan para sahabat itu, rebutan ngambilnya kemudian mereka berwudu juga. Subhanallah, karena gitu ya. Tapi ini khusus untuk Rasulullah, maksudnya rebutan wudunya. Karena gitu ya. Cuma masalah penggunaan, silahkan saja menggunakan air yang dipakai selesai berwudu. Misalnya ada satu bejana, seorang telah memakainya, masih ada sisanya. Boleh atau tidak memakai air wudu itu? Boleh, kan gitu ya. Boleh saja. Tapi mengkhususkan ada orang-orang kan gitu ya, atau mungkin ada, wah ini ustadz ini orang soleh gitu. Jadi setiap wudu diambili gitu, ditampungi di bawah. Oh masih ada air yang lain dah bang gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang saya maksud di sini pengkhususan untuk Rasulullah yaitu berebutan untuk mengambil air wudunya karena memang pada jasad beliau ada keberkahannya. Ini khusus bagi beliau. Namun yang dimaksud di sini yang menjadi pembahasan kita ini dibawakan bahwasanya sisa air wudu itu adalah air yang masih suci dan mensucikan selama dia tidak berubah dari ketiga sifatnya tersebut. Nah, demikian. Nah, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW beliau akan menuangkan air kepada Jabir dari sisa wudhu Rasulullah apabila Jabir itu sakit. Jadi ketika Jabir radhiyallahu anhu sahabat Nabi sakit, maka beliau akan menuangkan air wudhu dari sisa wudhu Rasulullah. Jadi Rasulullah berwudhu dituangkan ke Jabir sisanya, kan gitu ya, ketika Jabir sakit. Mungkin dengan itu dia bisa sembuh, kan gitu ya. Karena memang pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan sisa air wudunya, ludah Rasulullah saja bisa obat. Siapa yang pernah diobati sama Rasul dengan ludahnya? Siapa? Waktu sakit mata dia. Ya, kalau kita jangan datang sama saya suruh ludahin matanya kalau sakit. Ali bin Abi Thalib. Suatu saat Rasulullah pernah mencarinya, ingin mengutus dia, ingin memberikan royah, bendera perang, ingin diberikan kepada seseorang. Ternyata yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian matanya sakit, ya Rasulullah dia sakit mata. Ketika dipanggil, maka Rasulullah pun meludahi matanya, sembuh. Ya. Nah, demikian. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Demikian juga di dalam riwayat yang lain seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim Nah, di sini disebutkan bahwasanya dahulu para sahabat bahkan dari kalangan wanita apabila mereka berwudu di dalam satu bejana, maka mereka akan menggunakan sisa air wudu yang lainnya. Mereka akan menggunakan sisa air wudu yang lainnya dan banyak riwayat yang lainnya. Maka kata beliau di sini, hal-hal yang seperti ini maka tidak terlepas dari percikan-percikan air yang telah tersentuh oleh anggota tubuh, kan gitu ya.
percikannya, artinya sudah terkena benda. Ya, jadi hal yang seperti ini bahwasanya sisa air wudu dari seorang muslim itu tidaklah najis. Apalagi di sana ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya seorang mukmin itu tidaklah najis. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Artinya sisa air yang dia pakai tidak najis. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, pernah mandi bareng kan gitu ya, bersama istri-istrinya, di antaranya Maimunah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas ini ya, bagaimana hukum air yang mustakmal ini, itu tetap dia boleh untuk dipakai, digunakan selama tidak berubah sifat-sifat air tersebut dari sifat dasarnya tidak berubah, maka tetap dia bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya yaitu masalah yang keberapa? Yang keenam, yang terakhir ya, yang terakhir. Yaitu berkaitan dengan air liurnya anak Adam ataupun air liurnya hewan. Air liurnya anak Adam dan air liurnya hewan, apakah menajisi ataukah tidak? Ya, apakah dia menajisi ataukah tidak? Maka jawabannya jelas tidak. Begitu ya, bahwasanya anak Adam, apakah dia dari kalangan orang-orang kafir, apakah dia orang-orang Islam, hukum asalnya air liur mereka tidak bisa dikatakan najis. Seluruh anak Adam, hukum asalnya, apakah dia kafir, apakah dia muslim, hukum asalnya air liur mereka tidak najis. Adapun ayat tadi innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, ini bukanlah yang dimaksud jasad dan tubuh mereka. Ya, bukanlah jasad dan tubuh mereka. Akan tapi yang dimaksud adalah perbuatan mereka. Nah, jadi ini hukum asalnya, tidak boleh kita menyatakan sesuatu itu najis sampai ada dalilnya. Ya, tidak boleh kita menyatakan itu najis sampai ada dalilnya. Seperti yang disebutkan dalam Sailul Jarrar, di sana disebutkan al-aslu fil asya'il ibahatu wat thaharah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh dan suci. Faman za'ama najasata ainin ma fa alaihi bid-dalil. Barang siapa yang menyatakan najisnya sesuatu, maka hendaklah dia membawakan dalil. Fa inna hadabihi fadzalika, jika dia bisa menegakkan dalilnya, itulah dia kebenarannya. Namun jika dia tidak mampu membawakan dalilnya, wa in ajaza anhu au jaa bima la taqumu bihil hujjah fa alaihi ya fal wajibu alaihi at-tawaqquf bima yaqtadihil aslu wal bara'ah. Kata beliau dalam kitab As-Sailul Jarrar, jika dia tidak mampu membawakan dalil yang menunjukkan itu najis, ataupun dia datang mengatakan najis tapi tidak bisa ditegakkan dengan hujjah, maka kewajibannya ya, al-wajibun alaina al-wuquf, kewajiban bagi kita semua adalah untuk diam dan membiarkan sesuai dengan hukum asal, bahwasanya kita terbebas dari benda-benda najis. Ya, alama yaqtadihil aslu wal bara'ah. Jadi kita biarkan seperti itu saja. Kalau memang enggak bisa dibawakan, itu najis, maka bawakan dalilnya, bawakan hujahnya. Kalau dia tidak mampu, tidak ada dalil yang menunjukkan itu najis, maka ya kita tetap membiarkan kepada hukum asalnya, itu suci. Seperti air liur ini kan gitu ya. Hukum asalnya air liur anak Adam. Ya, air liur anak Adam. Jadi bekas minumnya kan gitu ya. Bekas minum air liur anak Adam. Nah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah benda najis. Di antara dalil yang menunjukkan adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari satu bejana, bukan Rasulullah, ketika Aisyah dalam keadaan haid, kemudian Aisyah radhiyallahu anha minum dari satu bejana. Aisyah minum, kemudian diserahkan bejana itu kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminumnya, bahkan ya pada bekas bibirnya Aisyah tadi minum lagi. Nah, itu dia kan gitu ya, untuk menunjukkan kemesraan Rasulullah terhadap istrinya. Ini belum nikah semua ini. 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 Ini belum nikah
Nah, demikian ya. Ini menunjukkan bahwasanya innamal mu'min la yanjus. Sungguhnya seorang mukmin tidaklah najis. Ya, tidaklah najis. Seorang mukmin tidaklah najis. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini beliau juga mengatakan itu berkaitan dengan anak Adam ya. Jadi enggak ada masalah dengan anak Adam. Sisa ya dari mulutnya ataupun air liurnya itu tidaklah najis. Wa qad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Dan demikian juga para ulama sungguh telah ijma'. Para ulama telah sepakat sucinya air liur dari hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, dari hewan-hewan peliharaan ataupun selainnya, hewan-hewan ternak. Air liurnya itu suci. Seperti apa? Sapi, kerbau, kambing, onta, maka air liurnya itu bukan najis. Kalau binatang saja air liurnya tidak najis, bagaimana manusia kita katakan air liurnya najis? Kan begitu ya? Bagaimana kita katakan manusia itu air liurnya najis? Nah, ini pendapat yang paling benar. Amma ma la yu'kal lahmuhu, adapun hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, ini dia. Seperti kasiba, seperti hewan-hewan buas, hewan-hewan bertaring, ini kan tidak boleh dimakan dagingnya karena dia disebabkan dia hewan yang buas, yang bertaring, ataupun bercakar. Ataupun himar apa itu? Keledai. Ya, keledai. Maka yang benar ataupun pendapat yang sahih, air liur dari hewan-hewan tersebut yang diharamkan untuk dimakan dagingnya, pendapat yang sahih, maka air liurnya tahir, air liurnya itu suci. Ya, air liurnya suci. Seperti air liurnya himar. Bahkan himar itu diharamkan untuk dimakan, tapi boleh untuk dikendarai, dinaiki. Ya jelas namanya orang yang naikin dijadikan sebagai kendaraan, ini kan tidak terlepas dari air liurnya keledai itu kan gitu ya, mungkin terpegang dia. Nah, ini pendapat yang sahih bahwasanya air liur dari hewan-hewan yang diharamkan dimakan dagingnya, maka air liurnya tetap dikatakan suci. Nah, ini pendapat yang paling sahih. Baik. Selama air liur tersebut, ya, air liur dari hewan-hewan buas ataupun himar tadi tidak merubah air dari hukum asalnya. Kalau dia merubah dari hukum asalnya, maka jelas ya dia akan dinyatakan sebagai air yang najis. Nah, demikian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami jika di satu tempat kemudian kami mendapati ada air di sana, yang kemungkinan di sana air tersebut diminum juga oleh binatang-binatang buas kan gitu ya, binatang-binatang melata." Maka Rasulullah menyebutkan hadis tadi, "Idza kanal ma' atau idza balagul ma'kullatain lam yahmilul khabath." Jika memang air tersebut sudah mencapai 2 kullah, maka ini tidak mungkin membawa najis. Nah, itulah keluarnya hadis itu. Ketika para sahabat bertanya tentang air yang kami dapati di satu tempat yang di sana kemungkinan hewan-hewan buas, hewan melata minum di situ. Maka Rasul mengatakan sampai 2 kullah atau tidak. Kalau dia mencapai 2 kullah maka enggak apa-apa digunakan. Kalau kurang dari itu, nah itu kemungkinan bernajis kan gitu ya. Kemungkinan dia bernajis. Tapi kalau lewat itu maka gunakan saja. Kecuali benar-benar telah berubah dari hukum asalnya. Wah, ini sudah lebih dari 2 kullah tapi jelas-jelas telah berubah disebabkan air liurnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Tapi ya. Dan untuk menunjukkan bahwasanya air liur dari hewan-hewan yang buas itu bisa menyebabkan najis jika dia dimasukkan ke air. Ada satu hadis Nabi mengatakan ketika beliau ditanya tentang kucing. Ya, tentang kucing. Tahu kucing kan? Hero. Kucing tahu ya? Nah, tentang seekor kucing misalnya, ataupun tentang kucing yang hidup di sekitar kita atau sekeliling kita yang mungkin dia minum dari sebuah bejana yang ada di rumah kita. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan innaha laysat binajas.
sesungguhnya kucing itu bukan termaksud hewan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Sungguhnya kucing itu termasuk hewan-hewan yang suka berkeliling-keliling di sekitar kalian. Ini adalah hewan yang dikecualikan. Karena kucing itu hukum asalnya adalah hewan buas. Ya, yaitu hewan yang bertaring dan bercakar, memangsa, membunuh kan gitu ya, membunuh bangkai kan gitu ya, membunuh binatang juga yang lainnya. Berarti apa? Kucing ini dikeluarkan dari keumuman hewan buas. Sehingga kata para ulama bahwasanya hewan buas itu air liurnya ataupun jika dia meminum satu bejana, maka dia bisa menajisi air yang ada di bejana tersebut, kecuali air tersebut belum berubah atau air tersebut telah melebihi 2 kullah. Kan gitu ya, 2 kullah. Kecuali yang dikecuali cuma satu hewan saja. Apa? Kucing. Kalau kucing itu menjilat-jilat kan gitu ya bejana air kita, maka itu tidak dikatakan najis kecuali antum memelihara harimau di rumah. Embernya dijilat-jilat sama harimau, ini kemungkinan sudah ternajisi. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Adapun bagaimana dengan air liurnya anjing? Ini jelas. Air liurnya anjing ya jelas-jelas kan gitu ya. Tuhuru ina'i ahadikum. Ya, dalam satu hadis, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha bihil kalbu ayaksilahu ya ayaksilahu sab'a marrat aw lahunna biturab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara membersihkan bejana salah seorang di antara kalian yang dijilat anjing, caranya bagaimana? Jika dia ingin mencucinya, dicuci sebanyak 7 kali. Ayaksilahu sab'a marrat aw lahunna biturab, dan cucian yang pertama dengan menggunakan tanah. Ya, jadi cucian yang pertamanya bukan yang terakhirnya. Aulahunna, cucian yang pertama dengan menggunakan tanah, yang kedua sampai yang ketujuh menggunakan air. Itu kalau dijilat anjing bejananya ataupun airnya yang ada airnya. Tapi kalau yang dijilat anjing itu selain dari bejana air, maka tidak perlu sampai seperti ini. Kalau yang dijilat itu cuma celana, kan gitu ya, yang dijilat itu mungkin ban mobil, kan gitu ya, atau sepatu yang dijilat, apakah juga dicuci sampai 7 kali dicampuri tanah? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena jelas Rasulullah mengatakan tuhuri ina'i ahadikum. Ina itu apa? Bejana, tempat menampung air. Karena yang menjadi pembahasan sini adalah air liur. Air liur itu bermacam-macam. Air liurnya manusia suci. Air liurnya hewan, ya, sebagian para ulama mengatakan hukum asalnya tohir. Begitu ya, hukum asalnya tohir. Terlebih lagi hewan-hewan yang dibolehkan dimakan dagingnya, ataupun yang tidak dibolehkan tidak dimakan dagingnya, seperti hewan-hewan buas, maka ini memang ada khilaf di sana. Sebagian mengatakan suci, ada sebagian mengatakan tidak, najis. Tapi ini pun dilihat dari kondisi air yang dia jilati, kan begitu ya. Nah, demikian juga anjing, ini jelas najisnya karena sampai diperintahkan mencucinya sebanyak 7 kali dan dicampur tanah lagi. Nah, demikian ya. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya ini pengkhususan pada bejana yang ada airnya. Adapun selain dari air yang dijilat oleh anjing ataupun bejana yang dijilat oleh anjing, maka ini tidak mengapa untuk dicuci biasa saja. Tidak perlu sampai 7 kali dan tidak perlu menggunakan tanah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga air liur ya al-khinzir. Ya, ini jelas lagi kan gitu ya. Maka ini najis, jadi dia dicuci bersih saja. Karena ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang khinzir, Allah mengatakan fa'innahu rijsun. Fa'innahu rijsun. Sungguhnya ya khinzir itu adalah najis, rijs itu najis. Tapi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dari pembahasan toharo. Nanti kita akan masuk kepada bab yang kedua. Ya, kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab yang berkaitan dengan al-aniyah, yang berkaitan dengan bejana. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Iya, nggak apa-apa. Air yang ada jentik-jentiknya tidak apa-apa. Air yang ada keongnya juga nggak apa-apa. Air sawah, ya.
Kenapa? Karena hewan-hewan air itu bangkainya juga halal. Hewan-hewan air itu bangkainya halal, bukan najis dia. Bangkai itu najis atau tidak? Najis. Bangkai kalau ingin dimanfaatkan itu pun hanya kulitnya, itu pun bukan dimakan, tapi untuk digunakan yang lain. Itu pun harus disamak namanya kan, cuci. Cuma ada 2 bangkai saja yang tidak najis dia, yang tidak haram. Bangkai kalau hewan darat itu ya bangkai belalang. Kemudian bangkai bukan hanya hewan laut saja ya, tapi bangkai-bangkai dari hewan air itu yang dimaksud. Kalau yang dimaksud yang bangkai yang halal itu cuma bangkai laut saja kan gitu ya, hewan-hewan laut. Nanti bagaimana tentang sungai, sawah gitu kan, gabus nanti gimana? Ikan lele, ikan sepat, atau ikan sepat ya. Nah, ini saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.